Hai sahabat, selamat pagi. Salam Bilioner. Jumpa lagi di channel You The Billion. Terima kasih sebelumnya Anda sudah berkunjung ke channel You The Billion. Dan saya percaya akan memberikan banyak inspirasi buat Anda semuanya, yang akan mengubahkan kehidupan Anda, yang akan mengubahkan cara berpikir Anda, dan akan menambahkan pengetahuan Anda, serta mengubah cara pandang Anda dalam menjalani kehidupan. Dan untuk terus mengikuti setiap serinya gratis, sebelum melanjutkan Anda bisa klik subscribe dan loncengnya sekarang. Terima kasih. Melanjutkan seri sebelumnya, ini seri yang ketiga di buku The Record Breaker dengan penulis Marcel Halim. Ya, bukan Michael Halim, Marcel Halim. Penerbitnya MIC. Anda bisa cari di toko buku terdekat. Momentum sama dengan massa kali kecepatan. Jim Rohn mengatakan, Anda tidak perlu berubah drastis untuk menciptakan perubahan besar dalam kehidupan Anda. Anda hanya perlu menerapkan sedikit saja kedisiplinan, maka kehidupan Anda akan berubah dalam waktu 90 hari mendatang. Bukan pada 12 bulan atau 3 bulan berikutnya. Jujur, kalimat di atas membuat kepercayaan diri untuk melakukan perubahan besar dalam hidup saya meningkat. Ini suatu gagasan besar dan pemikiran yang jenius, karena kita hanya perlu disiplin dan konsisten dalam 90 hari untuk mengubah nasib kita. Saya pribadi pernah mengalaminya ketika suatu saat saya ingin menerapkan gaya hidup sehat. Awalnya, saya termasuk orang yang paling tidak konsisten berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Saya selalu saja tergoda untuk melanggar komitmen. Namun kemudian saya mencoba untuk fokus, disiplin, dan konsisten selama 90 hari. Kuncinya adalah mempercayai bahwa 90 hari yang disiplin cukup untuk mengubah nasib Anda selamanya, dan laksanakan hal itu tanpa melibatkan perasaan. Setiap bangun pagi, tubuh kita akan memengaruhi emosi kita untuk tetap berbaring di balik selimut hangat di atas ranjang. Tapi ingat, Tony Robbins pernah mengatakan, emosi kita tercipta dari gerak tubuh kita. Artinya, untuk mengubah emosi, kita harus segera bangun dan berolahraga. Maka dengan sendirinya emosi kita akan menyatu dengan gerak tubuh kita. Kendalikan emosi Anda dengan memaksa tubuh Anda terlebih dahulu. Hasilnya, dalam 1 bulan berikutnya, celana saya sudah turun 2 nomor. Saya memiliki stamina lebih baik dari 10 tahun lalu, dan tingkat kepercayaan diri saya meningkat. Saya melakukan olahraga rutin dengan perasaan riang dan luar biasa. Saya jadi mencintai makanan-makanan yang dulu bahkan sudah membuat saya mual hanya dengan memikirkannya saja. Percayalah bahwa hampir semua orang pada awalnya tidak menyukai sambal karena rasanya begitu pedas. Namun jika setiap kali makan Anda selalu menyertakan sambal, Anda akan terbiasa dengan rasa pedas tersebut, sehingga jika suatu hari Anda tidak menemukan sambal dalam makanan Anda pun akan mencari-cari dengan alasan hambar atau kurang mantap, dan sebagainya. Inilah maksud ucapan yang sering saya katakan. Suka atau tidak, itu berdasarkan pada kebiasaan, bukan emosi. Ingatlah selalu teori sambal setiap ingin membangun kebiasaan baru. Small is motivating. Begitu pula dengan kebiasaan. Pikirkanlah kebiasaan apa yang ingin Anda bangun. Mungkin mulai membaca buku 15 menit per hari sebagai pancingan. Jika Anda sudah kedagian, tingkatkan minimal 1 jam per hari. Jogging 15 menit per hari. Saya ketagihan sampai mampu menempuh 8 km per hari. Makan makanan sehat. Ganti 1 jenis makanan Anda dulu. Mungkin dengan mengganti beras Anda biasanya dengan beras merah. Berkenalan dengan 1 orang baru per hari. Setahun minimal Anda punya 365 teman baru.
bertemu klien atau calon anggota jaringan Anda 1 orang per hari, mendengar 1 CD motivasi per hari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mulailah dari hal-hal kecil. Berbicara tentang hal ini, saya menyebutnya tipuan psikologis dan psikologis. Anda akan lebih bersemangat jika saya mengatakan hanya butuh 15 menit, bukan setengah jam untuk berolahraga. Karena jika saya menyarankan minimal setengah jam, Anda pasti beralasan tidak memiliki waktu, malas, tidak kuat, dan masih banyak alasan lain yang membuat Anda menolaknya. Padahal pepatah Cina kuno mengatakan perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah pertama. Kalimat itu sangat berdampak besar untuk setiap orang yang hendak memulai perjalanannya. Karena yang paling penting adalah keberanian untuk memulai. Setelah itu barulah kita memperkuat komitmen untuk menyelesaikannya. Sama seperti belajar berenang, kita harus berani berbahasa-bahasa dahulu sebelum bisa berenang. Jadi, berolahragalah selama 15 menit. Setelah 15 menit, hormon endorfin di otak Anda akan aktif. Itu adalah hormon sukacita yang lebih nikmat dari penggunaan morfin. Apakah Anda akan berhenti berolahraga? Tentu tidak. Anda justru akan semakin bersemangat dan biasanya sanggup berolahraga terus sampai 30, 45, bahkan 60 menit. Karena menurut Tony Robbins, otak manusia bekerja mendekati kenyamanan dan menghindari kesengsaraan. Teori roket. Ada yang mengatakan mengubah kebiasaan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak yang hanya bertahan sebulan, seminggu, bahkan sehari. Kita memang akan membutuhkan banyak energi di awal-awal perubahan, yang saya namakan teori roket. Tahukah Anda perjalanan Apollo 11 ke bulan? Untuk tiba di sana, para astronot harus terlepas dari tarikan gravitasi bumi yang besar sekali. Energi yang dikerahkan pada menit-menit pertama peluncuran dan beberapa mil perjalanan awal jauh lebih besar daripada energi yang dikerahkan beberapa hari berikutnya untuk menembus 500.000 mil. Begitu juga dengan membangun kebiasaan baru. Awalnya mungkin melelahkan, tetapi ketika momentumnya telah keluar, Anda pasti bisa melakukannya dengan senang hati. Jadilah tuan atas diri Anda sendiri. Hal kecil membunuh ketakutan. Komunikasi merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan di segala bidang. Namun kenyataannya, banyak yang tidak menguasainya. Contohnya, banyak orang takut berkenalan dengan orang baru. Bahkan di bidang asmara pun banyak pria maupun wanita yang takut berkenalan dengan seorang yang mereka sukai. Sehingga sampai kapanpun mereka hanya menunggu bola. Menunggu orang lain yang terlebih dahulu mendekati mereka. Akibatnya, banyak orang akhirnya mendapatkan jodoh yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka merupakan korban dari orang-orang yang berani dan memiliki kriteria. Saya percaya tindakan kecil yang dilakukan bertahap, selangkah demi selangkah, terkadang sangat ampuh membunuh ketakutan itu. Apalagi di dalam bisnis saya, bertemu dengan orang-orang baru, mengajak berbicara, serta mengenal mereka sangatlah diperlukan. Saya sering menyarankan kepada semua rekan baru di bisnis saya agar belajar tersenyum pada orang baru yang mereka temui, entah di antrian bioskop, ATM, restoran, dan lain-lain. Tidak perlu melakukan apapun selain tersenyum ramah sampai membuatnya nyaman. Setelah itu baru melanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu menyapanya. Hai! Hingga ia nyaman dengan dirinya sendiri. Dan seterusnya, sampai bisa memulai perkenalan serta bertukar nomor handphone. Perlahan-lahan tapi pasti, hingga akhirnya mereka ketagihan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai kebiasaan yang saya sebut prospektif. Berani memulai. Beranilah memulai melakukan hal-hal kecil setiap hari untuk sampai ke tujuan Anda. Sukses memang tidak mudah, tetapi kesuksesan itu sederhana. Jangan membuat segalanya menjadi rumit. Mulailah dari apa yang bisa kita lakukan, baik bertemu dengan satu klien atau prospek hari ini, membuat janji konsultasi dengan orang yang Anda kagumi, membeli satu buku baru untuk dibaca, atau berkenalan dengan satu orang baru. Anda harus percaya bahwa Sam Walton, pemilik Walmart, memulai karirnya dari satu toko. Richard Branson memulai Virgin Air karena satu ide kecil dari komentar salah satu penumpang pesawat. Steve Jobs memulai Apple dari garasinya, dan Mark Zuckerberg
merilis Facebook dari kamar asramanya dengan modal pinjaman. Kini saatnya Anda bertindak kecil dan berpikirlah besar. Berani memulai, berani menyelesaikan. Komitmen. Menurut pengalaman saya, ada banyak anggota tim yang mengundurkan diri sebelum kita membangun dan menemukan tim yang solid. Itu adalah proses alamiah yang wajar. Begitu juga dengan tim saya, yang menyatukan kami hanyalah integritas setiap anggotanya. Seperti sebuah lagu, kau datang dan pergi. Oh, begitu saja. Kebanyakan dari mereka biasanya tidak bertahan dikarenakan kurangnya komitmen. Hanya ada dua jenis komitmen, 100% dan 0%. Tidak ada komitmen 95% atau 99%. Banyak orang gagal di dalam berbagai bidang kehidupan hanya karena gemar coba-coba. Padahal arti coba-coba itu sendiri adalah menyerah secara terhormat. Ketika keadaan sedang baik, ia harus terus berjuang. Sedangkan ketika keadaan memburuk, ia akan lari tunggang langgang. Hidup bukanlah eksperimen. Ketika ingin melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Banyak orang yang saya temui bersikap seperti seorang atlet lari maraton yang sedang kelelahan dan mulai tergoda untuk pindah ke cabang olahraga basket akibat menonton permainan menakjubkan sang legenda basket, Michael Jordan. Akibatnya, pelari itu tidak menyelesaikan pertandingan larinya dan justru mulai menggeluti olahraganya yang baru, yaitu basket. Namun di tengah-tengah latihan, pemain basket baru itu terkejut melihat Valentino Rossi melesat kencang di atas sepeda motornya dengan ajang MotoGP, lalu memenangkan trofi dan diidolakan banyak orang. Sejak hari itu, pebasket karbitan itu tertarik beralih profesi menjadi pembalap, tentunya dengan level karir amatir. Tak lama kemudian, hasil penelitian di majalah Forbes menyebutkan olahragawan terkaya di dunia yaitu Tiger Woods lahir dari cabang olahraga golf. Tergiur dengan jumlah kekayaan Tiger Woods, si pembalap amatir itu pun beralih profesi ke cabang olahraga golf. Namun tak lama kemudian, ia beralih ke sepak bola, pindah lagi ke tinju, dan akhirnya cerita ia bukan siapa-siapa. Kecerdasan sama dengan fokus plus perbaikan plus waktu. Jika kita melihat biografi Michael Jordan, kita akan menemukan kisah kegagalannya saat hendak bergabung dalam tim basket di SMA-nya. Tapi ia mengerti rumus kecerdasan. Ia tidak mencoba membagi perhatiannya untuk menjadi yang terbaik di 5 cabang olahraga yang berbeda. Ia fanatik dan menekuni permainan basket. Seakan-akan ada kacamata kuda yang terpasang di matanya. Saya yakin kita semua memiliki hobi yang sangat kita gemari. Seolah-olah setiap ada waktu luang, kita ingin segera melakukan hobi itu. Hobi setiap orang pun bermacam-macam. Ada yang hobi jalan-jalan, nonton bioskop, nge-gym, main game, baca buku, mengoleksi benda-benda klasik, berenang, dan masih banyak yang lainnya. Dulu saya pun memiliki hobi bermain game. Saya bisa lupa waktu ketika bermain game. Namun di titik tertentu, saya mendapati diri saya jenuh melakukannya. Bayangkan, sekalipun kegiatan itu adalah hobi yang paling saya gemari, itulah hanya hobi. Bagaimana dengan hubungan dengan orang lain? Setiap hubungan pasti memiliki titik jenuh, termasuk pasangan yang sudah menikah sekalipun. Namun jika kejenuhan melanda hubungan Anda, bukan berarti Anda harus bercerai dan mencari pasangan baru. Begitu pula dengan pekerjaan atau profesi kita. Bukan berarti kita harus ganti profesi saat kejenuhan melanda. Karena kemungkinan besar, di profesi yang baru pun kita tetap akan mengalami kejenuhan. Jika kita terus berganti profesi, kapan kita akan menjadi jenius dan mencapai puncak karir? Bergaulah dengan pemimpin-pemimpin besar di profesi Anda. Cari dan temukan di mana mereka berada. Pelajari perspektif mereka dan melakukan sesuatu. Maka suatu saat Anda pun akan mengerti bahwa kejenuhan timbul akibat visi yang sempit. Dengan demikian, kalimat berikut ini pun benar. Banyak orang menyamakan keterbatasan visi mereka dengan keterbatasan dunia. Sungguh pemikiran yang sempit. Ada 2 jenis masalah. Yang pertama yaitu masalah semu. Masalah yang lebih bersifat internal atau ada di dalam diri kita
bisa berupa mungkin ketakutan, mental block yang menghalangi kita, seperti jangkar berkarat yang membelenggu kita agar susah maju. Pola pikir yang keliru menimbulkan perang batin, tidak mampu mengampuni diri sendiri, dan masih banyak lagi. Yang kedua, masalah nyata. Masalah yang lebih bersifat eksternal, berkaitan dengan bencana alam, krisis ekonomi, perusahaan, kehilangan pemimpin, penipuan, penolakan, pengkhianatan, dan lain-lain. Saya percaya perusahaan yang sedang berkembang pasti memiliki masalah. Hanya perusahaan yang sudah tutuplah yang tidak memiliki masalah. Itu artinya jika kita sedang dilanda masalah, berpikirlah positif. Dan yakinlah bahwa kita sedang berkembang menjadi lebih baik. Jadi, bila bisnis kita menghadapi masalah, bersyukurlah. Karena Anda sedang menuju ke tempat yang lebih baik. Sama halnya dengan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah. Semua manusia memiliki masalah. Hanya orang matilah yang tidak punya masalah. Banyak orang menyerah ketika diserang masalah. Padahal masalah merupakan tantangan, ujian atas keseriusan kita terhadap apa yang kita ingin kita raih. Di akhir setiap tantangan yang kita selesaikan, pasti terdapat pelajaran berharga yang berguna bagi bekal kita jika tantangan serupa menghadang langkah kita lagi di masa depan. Kita tidak akan lagi terganggu dengan tantangan itu karena kita sudah mampu dan mempunyai ilmu yang kebal. Dan kita semua tahu alam semesta akan mengulangi masalah itu sampai kita mampu mempelajari dan mengatasinya. Jadi ketika Anda sudah bisa menyelesaikan sebuah masalah, Anda akan terbebas dari penyakit, yaitu namanya masalah. Itu seumur hidup. Albert Einstein yang pernah diakui sebagai manusia paling jenius di dunia pun membuat suatu pertanyaan yang membuat saya termotivasi. Ia mengatakan, masalah penting yang kita hadapi saat ini tidak dapat kita pecahkan dengan pola pikir yang sama seperti yang kita gunakan ketika kita menciptakan masalah tersebut. Artinya, mental seseorang yang telah menyelesaikan masalah tidak akan pernah sama lagi. Masalah datang untuk mengembangkan pola pikir kita. Jalan yang mulus dan lurus takkan menghasilkan pengemudi yang hebat. Laut yang tenang takkan pernah menghasilkan pelaut yang tangguh. Dan langit yang cerah takkan pernah menghasilkan pilot yang handal. Ujian itu datang dalam berbagai skenario tersembunyi yang siap membuat kita patah semangat dan menyerah. Berhati-hatilah ketika memutuskan untuk menyerah. Berfokuslah pada visi jangka panjang. Ingatlah selalu bahwa mental seseorang yang selamat dari badai tidak akan pernah sama lagi. Keputusan terbodoh seseorang yang diserang badai justru ketika ia memutuskan untuk menyerah di tengah-tengah badai itu. Tidak ada orang yang ingin disalahkan. Begitu juga dengan orang-orang yang menyerah sebelum meraih kesuksesan. Anda akan mendengar mereka mengungkapkan begitu banyak alasan serta kambing hitam yang menyebabkan mereka gagal dan menyerah. Sekilas semua alasan itu terdengar masuk akal. Namun saya belajar, orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah kecewa terhadap orang lain, atau keadaan, atau lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang menerima tanggung jawab penuh akan semua prosesnya tanpa menyalahkan pihak lain. Saya juga mengambil pelajaran penting dari sebuah film yang saya tonton, Transformer, Dark of the Moon. Saat itu Optimus Prime dan seluruh Autobot akan dibuang keluar angkasa karena melakukan suatu kesalahan di luar rencana mereka. Ia berkata kepada Sam Witwicky, "Kamu boleh menyaksikan kami, namun jangan pernah sekalipun menyaksikan dirimu sendiri." Optimus Prime mengatakan hal tersebut. Film itu mengajarkan pada kita untuk tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Sekalipun orang yang kita percayai mengkhianati kita, jangan mengkambing hitamkan, karena ini adalah hidup dan cerita Anda. Tetaplah mempercayai diri Anda sendiri dan selesaikanlah petualangan ini. Buktikan Anda mampu berdiri tegak di akhir film tersebut, di akhir kehidupan Anda, di akhir cerita Anda, sambil meneriakkan, "Saya adalah pemenang."
Saya sangat setuju dengan pernyataan Robin Sharma. Kesuksesan merupakan refleksi dari rasa percaya diri yang sehat. Artinya orang sukses adalah orang yang masih bisa mempercayai dirinya sendiri, yang merasa yakin bahwa ia bisa meraih keberhasilan saat keadaan atau orang lain tidak mendukung. Ketika Anda ingin menekuni sebuah profesi, curahkan diri Anda sepenuhnya di sana. Jadilah yang terbaik di bidang itu. Jangan melirik rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau, padahal sebenarnya itu hanyalah rumput palsu. Ada singanya pula, seperti salah satu iklan rokok. Rasa cemburu timbul saat seorang lebih pandai menghitung berkat yang diterima orang lain daripada berkat yang ia terima. Dengan kata lain, seorang pencemburu merupakan orang yang tidak bersyukur, sehingga ia selalu haus dan merasa semua yang telah ia dapatkan menjadi kurang. Ia tidak menyadari bahwa 2 menjadi 4 tidak sama dengan 5 menjadi 8. Banyak orang yang saya jumpai tidak bersyukur dengan perubahan hidup 180 derajat yang ia dapatkan dalam beberapa tahun terakhir, dan justru lebih memilih untuk membandingkannya dengan seorang yang sukses meraih prestasi baru yang memang lebih besar dari perubahan kita. Mereka lupa 2 menjadi 4 merupakan perubahan 100%, lebih baik daripada 5 menjadi 8. Jangan membandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Bandingkan prestasi pribadi yang dicapai kemarin dengan prestasi pribadi hari ini. Jadikan diri kita sendiri sebagai saingan. Pecahkan rekor pribadi. Kalahkan diri sendiri setiap hari. Lalu tanpa disadari Anda pun akan memecahkan rekor dunia. Merebut juara 1 di sebuah kompetisi lebih mudah daripada mempertahankan juara 1 yang telah kita dapatkan. Apalagi sampai memecahkan rekor pribadi yang telah kita buat sebelumnya. Jangan suka melihat ke belakang melalui kaca spion. Ketika sedang melaju dengan kecepatan tinggi dalam sebuah balapan, itu akan mengalihkan fokus kita, dan tanpa disadari, kita sebenarnya mengurangi laju kita. Saingan kita pun bisa mendahului dengan mudah. Hal seperti ini sangat sering terjadi di dunia balapan, maupun di kehidupan kita sehari-hari. Tidak heran, Adere pernah mengatakan, merebut juara 1 di sebuah kompetisi lebih mudah daripada mempertahankan juara 1 yang telah kita dapatkan. Apalagi sampai memecahkan rekor pribadi yang telah kita buat sebelumnya. Tapi hanya seorang yang memiliki fokuslah yang mampu melakukan berulang-ulang, karena ia menyadari bahwa musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Jangan cemburu atau iri hati, cukup panas hati. Arahkan energi panas itu ke dalam profesi Anda dan tetaplah fokus. Pada saatnya nanti orang-orang akan mengagumi semua hal yang Anda lakukan. Orang yang fokus selalu percaya, seperti perkataan Dr. Martin Luther King, Jr. Biarlah Beethoven pandai membuat lagu, biarlah Michelangelo pandai melukis, tetapi di sini ada seorang tukang sapu terhebat di dunia. Orang yang fokus selalu percaya, sebatang besi tebal jika diasah terus-menerus akan menjadi sebatang jarum yang sangat tipis. Orang yang fokus selalu percaya, bidang apapun bisa menjadi profesi yang dahsyat dan membuat nama Anda dikenang sepanjang masa. Hanya dengan fokus, dan Anda menciptakan sejarah buat diri Anda sendiri. Cukup di sini sesi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya untuk mengikuti seri demi seri pembacaan buku di channel You The Billion. Dan Andalah billion yang sudah diciptakan Tuhan di dunia ini. Selamat pagi. Sukses buat Anda semua. Salam sehat selalu.